Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatihatul Syabani dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya dari kelas 1B. Nomor NIM 12521000050. Ingin menyampaikan sebuah storytelling yang diambil dari kisah Al-Quran. Yang pertama ada dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ada kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga ada dari kisah Abu Lahab. Dan yang keempat ada dari kisah Fir'aun dan istrinya. Kisah pertama yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putra kecilnya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang tandus yang sekarang kita kenal sebagai kota Mekah. Bayangkan, pada saat itu di sebuah lembah yang tandus, yang gersang, tidak ada air, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada kehidupan dan manusia lainnya. Siti Hajar yang merasakan kebingungan pada saat itu selalu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah kamu benar-benar yakin untuk meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim terdiam karena perintah Allah yang tidak boleh ditolak. Hingga akhirnya Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ibrahim mengangguk. Dengan penuh iman, Siti Hajar menjawab, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Hari-hari tetap berjalan sampai akhirnya bekal Siti Hajar dan Nabi Ismail habis. Dan pada saat itu bayi Ismail menangis karena kehausan. Dengan naluri seorang ibu, Siti Hajar pergi ke Bukit Safa untuk menemukan tanda air di sana, tetapi ia tidak menemukan tanda air sedikit pun di sana. Lalu Siti Hajar balik ke Bukit Marwah, tetapi yang ia temukan juga tidak ada tanda air di sana. Hingga Siti Hajar balik lagi ke Bukit Marwah, lalu ke Bukit Safa, lalu ke Bukit Marwah lagi, lalu ke Bukit Safa sebanyak 7 kali, hingga tubuh Siti Hajar kelelahan. Tetapi ia tidak menyerah dan Allah menolongnya dengan cara yang sangat menakjubkan. Di tanah dekat kaki Nabi Ismail terdapat air yang keluar dengan sangat deras, yang sekarang kita sebut air itu dengan nama air Zam-Zam. Air yang pada saat ini yang terus mengalir tanpa henti, yang menjadi sumber sebagai kehidupan jutaan manusia. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan kepada Allah untuk mengikhlaskan sesuatu apa yang kita cintai, selalu ada hikmah di baliknya. Dari Siti Hajar kita belajar sebuah keteguhan seorang ibu dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti adalah jalan yang terbaik. Nabi Ismail bahwa doa dan kesabaran orang tua bisa membawa keberkahan untuk membersamai anak-anaknya. Selanjutnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang berdakwah paling lama. Menurut riwayat, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ia menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah dan menghancurkan berhala-berhala, tetapi hanya sedikit orang yang mau mengikutinya. Yang paling menyakitkan bagi Nabi Nuh adalah keluarganya sendiri, yaitu istrinya yang tidak beriman. Bahkan ia berkhianat dan menyampaikan kabar rahasia kepada kaum kafir. Dalam surat At-Tahrim, Allah menegaskan bahwa istri Nabi Nuh adalah contoh wanita yang tidak taat. Dan lain anaknya, ketika pada saat itu ada sebuah banjir yang sangat besar yang datang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh memanggil anaknya dengan penuh rasa cinta, "Wahai anakku, kemarilah bersama kami dan janganlah kau bersama orang-orang kafir." Quran Surah Hud ayat 42. Namun anaknya menjawab dengan sombong, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang bisa melindungiku dari air." Quran Surah Hud ayat 43. Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada yang dapat bisa melindungi dari azab Allah pada hari ini
kecuali yang telah Allah beri rahmat. Tidak lama kemudian, gelombang besar pun datang dan menenggelamkan anak itu. Seorang ayah bisa memberikan cinta, mendidik dan mendoakan, tetapi hidayah tetaplah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah selanjutnya kita ambil dari kisah Abu Lahab. Yang kita kenal adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, di mana peran seorang paman yang harus menjaga dan menyayangi keponakannya. Tapi di sini Abu Lahab adalah seorang paman yang paling tidak suka dengan Nabi dan menganggap Nabi sebagai musuhnya sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan dakwah di Bukit Sofa, Abu Lahab berkata dengan kasar, "Celakalah engkau, wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami?" Maka pada saat itu turunlah surah Al-Lahab sebagai jawaban. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya seluruh harta benda dan apa yang telah ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak bersama istrinya. Dan istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surah Al-Lahab 1-5. Dan istrinya yang bernama Ummu Jamil dan suka disebut sebagai Hamalatul Hatab, yaitu seorang pembawa kayu bakar. Ulama tafsir menafsirkan ini secara dua makna. Ada yang mengatakan ia benar-benar menaruh kayu berduri di jalan Nabi, dan ada yang menafsirkan ia penyebar fitnah dan menyalakan api permusuhan. Namun sebagian anak-anaknya Abu Lahab tidak menutup kemungkinan untuk tetap beriman kepada Allah setelah sebelumnya ada penolakan. Dari cerita ini tidak menutup kemungkinan, dari kisah ini membuktikan bahwa dosa kedua orang tua tidak menutup kemungkinan bagi anak-anaknya untuk mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah terakhir adalah kisah Fir'aun. Fir'aun adalah penguasa kerajaan yang paling kejam di Mesir. Ia mengaku sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la, yang artinya akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ada di dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun mempunyai seorang istri bernama Asiyah binti Muzahim. Istrinya ini justru sebaliknya dari Fir'aun. Ia adalah wanita yang sangat lembut, yang sangat ramah dan penyayang. Asiyah adalah ibu angkat dari Nabi Musa yang ia temui di Sungai Nil pada saat itu, lalu dibawanya ke istana Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun sangat ingin membunuh bayi-bayi Bani Israel, tapi Asiyah berkata dengan lembut, "Ia akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan ia anak." Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Beberapa tahun kemudian, ketika Nabi Musa sudah diutus menjadi seorang nabi, dan Siti Asiyah yang diam-diam beriman kepada Allah, Fir'aun langsung menyiksa Asiyah dengan sangat kejam. Tetapi ia tetap berdoa kepada Allah dengan keteguhan hatinya, dan doanya diabadikan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Artinya, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Allah mengabulkan doa Asiyah. Asiyah wafat dalam keadaan syahidah, dan namanya menjadi teladan wanita beriman sepanjang zaman. Dulu Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun justru kini yang menghancurkan Fir'aun dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keluarga bisa jadi pertentangan hebat,
Contohnya seperti suami yang zalim dan istri yang beriman. Dan kekuasaan juga kesombongan tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kisah yang telah saya ceritakan, kesimpulannya adalah orang tua punya peran besar, tapi iman tetap pilihan pribadi. Anak bisa jadi penyejuk mata, tapi bisa juga menjadi sebuah ujian. Pasangan bisa saling menguatkan dalam kebaikan atau saling menyeret dalam keburukan. Yang paling penting adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang menyelamatkan, bukan nasab, bukan kekayaan, dan bukan juga kedudukan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.